Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Farhan Hanif. Saya berasal dari D4 TRPL 1 dan pada kali ini saya akan menyelesaikan tugas pembuatan video yang menjelaskan tentang program untuk mencari irisan di dalam himpunan. Jadi output dari tugas ini adalah yang pertama, masukkan jumlah anggota himpunan A dan himpunan B. Lalu, kita akan memberi nilai pada tiap-tiap anggota A dan B. Kemudian, program akan mengeluarkan nilai yang kita masukkan tadi pada himpunan A dan B. Jika ada nilai dari himpunan A dan B itu sama, maka nilai tersebut digolongkan ke dalam irisan. Jika tidak ada yang sama, maka keluarannya menjadi himpunan A, bukan irisan dari himpunan B. Baiklah, jadi saya di sini akan menjelaskan penjelasan coding dari program untuk menghitung himpunan pada mata kuliah matematika diskrit. Jadi pada baris 1 sampai 5 ini adalah komentar multiline, dan ketika program dijalankan, komentar ini tidak akan dieksekusi. Lalu pada baris ke-6 adalah letak file Java yang kita bakal simpan, dan baris ke-8 adalah program yang digunakan untuk mengimport library scanner ke dalam Java. Kemudian pada baris ke-14, ini adalah tempat di mana nama kelas berada. Di sini nama kelas saya adalah Java Application 8. Lalu di baris ke-19 adalah letak main programnya, dan pada baris ke-21 adalah sebuah fungsi yang digunakan untuk membangun atau membuat sebuah scanner baru yang menghasilkan nilai-nilai yang dipindai dari file yang ditentukan. Lalu pada baris ke-23, ini adalah ketika membuat variabel X dan Y yang bertipe data integer. Dan di baris ke-24 adalah kita membuat variabel hasil yang bertipe data integer dan nilainya adalah 0. Kemudian pada baris ke-26, ini kita membuat kalimat baru dengan membuat sintak system out.println. Sintak ini digunakan untuk membuat kalimat baru atau baris baru. Output pada baris ini adalah irisan himpunan A dan B. Lalu pada baris ke-27, di sini kita membuat sintak yang tidak beda jauh dengan sintak baris ke-26. Namun kalau tadi kita pakai sistem out.println, di baris 27 ini kita menggunakan sistem out.print. Karena kita tidak membuat baris baru pada kali ini, adapun outputnya berupa masukan n dan kurung a sama dengan. Dan kita pada baris ke-28, ini kita akan menginputkan sebuah angka. Karena kita tadi sudah membuat menjadi tipe data integer di atas, ya, sehingga kita harus menginputkan bilangan bulat saja, dan nilai yang kita inputkan tadi akan disimpan ke dalam variabel X. Lalu pada baris ke-29, ini tidak beda jauh dengan baris ke-27, yaitu cuma membuat output berupa kalimat masukan n dalam kurung b sama dengan. Pada baris ke-30 juga tidak beda jauh dengan baris ke-28. Bedanya adalah kalau tadi kita menginput bilangan bulat yang akan disimpan ke dalam variabel X, maka kali ini kita akan menyimpan nilai variabel ke dalam variabel Y. Lalu pada baris ke-32, di sini ada variabel, kita akan membuat variabel A yang bertipe data integer dan nilainya sama dengan variabel X. Lalu sama seperti pada baris ke-32, baris ke-33 ini adalah variabel B yang bertipe data integer dan nilainya sama dengan variabel Y. Lalu pada baris ke-35,
Di sini kita membuat kalimat baru dengan outputnya berupa kalimat yang berisi anggota himpunan A sama dengan buka kurung kurawal. Selanjutnya pada baris ke-36 sampai 39. Ini kita membuat sebuah perulangan for yang nantinya akan kita masukkan beberapa nilai tergantung dari beberapa panjangnya indeks yang kita masukkan pada variabel A tadi. Pada baris ke-40, kita akan membuat suatu output berupa tutup kurung kurawal. Karena tadi kita sudah membuat kurung kurawal pada baris ini kita tutup. Kemudian pada baris ke-42, di sini kita membuat kalimat baru dengan outputnya berupa kalimat yang berisikan anggota himpunan B sama dengan tutup buka kurung. Lalu selanjutnya pada baris ke-43 sampai ke-46. Kita akan membuat perulangan for lagi, sama kurang lebih seperti di baris ke-36 sampai 39. Namun bedanya kalau tadi itu perulangan untuk variabel A, kalau sekarang untuk variabel B. Pada baris ke-47, kita buat output guna untuk menutup kurung kurawal seperti sebelum-sebelumnya. Dan pada baris ke-49, di sini kita hanya membuat output berupa batasan garis putus-putus supaya agar kelihatan rapi dan tidak membingungkan. Garis ini berfungsi untuk membatasi antara input dan output. Yang di atas garis ini adalah inputnya, sedangkan yang di bawahnya adalah outputnya, keluarannya. Kemudian pada baris ke-51, kita membuat output berupa kalimat yang bertuliskan A sama dengan buka kurung kurawal. Selanjutnya pada baris ke-52 sampai 54, kita buat perulangan for yang bertujuan untuk menampilkan hasil dari nilai-nilai variabel yang kita masukkan pada array A sebelumnya. Lalu pada baris ke-55, kita membuat output lagi berupa tutup kurung kurawal. Pada baris ke-57, ini kita buat seperti tadi baris ke-51. Kalau tadi untuk variabel A, kali ini kita buat untuk variabel B. Adapun outputnya sebuah kalimat yang berupa B sama dengan buka kurung kurawal. Untuk selanjutnya kita buat pengulangan for lagi yang berguna hampir sama dengan pada baris 52 sampai 54. Namun bedanya kali ini adalah untuk variabel B-nya. Lalu untuk baris ke-61, di sini kita membuat output berupa tutup kurung kurawal. Selanjutnya pada baris ke-63 sampai 69, kita akan membuat pengulangan branching bercabang. Jadi kita akan membuat kondisi di mana jika nilai pada variabel A sama dengan B, maka nilai yang awalnya 0 akan ditambahkan menjadi 1 dan seterusnya. Lalu yang terakhir, pada baris ke-71 sampai 84, kita akan membuat branching lagi dengan kondisi jika nilai variabel hasil lebih besar sama dengan 0. Maka pengulangan bersarang yang kita buat pada baris ke-63 sampai 69 tadi akan berjalan dan akan ditampilkan nilai array yang sama. Tetapi jika tidak, maka akan muncul A bukan irisan B. Baiklah, untuk penjelasan tiap sintaknya, nah itu. Dan mari kita coba menjalankan programnya. Di sini saya akan menginput 5 untuk indeks ke A-nya. Dan untuk himpunan B, saya akan memberi nilai 4. Lalu indeks ke 0-nya saya isi random, beda-beda. 1, 2, 3, 4, 5. Untuk himpunan B, indeks ke 0 adalah 6, 7,
8, 9. Nah, di sini untuk himpunan A, maka isinya adalah 1, 2, 3, 4, 5. Dan untuk himpunan B, itu 6, 7, 8, 9. Karena tidak ada yang sama nilai-nilai tiap himpunan, maka A bukan dari irisan B. Baiklah, saya tutup video penjelasan kali ini. Jika ada salah kata, saya mohon maaf. Jika tidak, bisa maafkan saya, mohon ampun kepada Allah SWT. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.